Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Handani Tias dari kelas 12 IPA 2, absen 17. Kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teks editorial. Sebelumnya, apa aja sih struktur dari teks editorial? Struktur teks editorial ada 3, yaitu yang pertama, ada tesis atau pengenalan isu, yang kedua, ada argumentasi atau bisa disebut penyampaian pendapat, dan yang ketiga, yaitu penegasan ulang, biasanya berisi berupa saran, kritikan, atau fakta-fakta mengenai berita tersebut. Lalu, berita apa sih yang saya angkat, atau permasalahan apa yang saya ambil dalam teks editorial kali ini? Jadi, untuk kali ini, masalah yang akan saya ambil atau berita yang akan saya angkat tidak jauh-jauh dari virus corona. Kenapa? Karena virus corona sangat berpengaruh dengan semua kegiatan manusia, dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, agama, dan lainnya. Untuk selanjutnya, mari kita membahas mengenai teks editorial yang telah saya buat, dan judul teks editorial saya kali ini yaitu Mengapa Mall sudah dibuka sedangkan sekolah masih ditutup sampai saat ini. Yang pertama, kita akan membahas struktur teks editorial, tesis atau pengenalan isu yang telah saya buat. Pada bagian ini, saya menyantumkan bahwa pada akhir tahun 2019, virus corona melanda Wuhan, Cina, dan virus corona tersebut menyebar ke beberapa wilayah di belahan dunia, termasuk Indonesia. Virus corona memasuki Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Dengan adanya virus corona ini, kita mendapatkan aturan-aturan baru agar tidak terpapar virus corona, agar tidak tertular virus corona satu sama lainnya, dengan adanya social distancing, PSBB, dan lain-lain, sehingga berdampak pada para pekerja dan juga pelajar seperti saya. Untuk pekerja diharuskan work from home atau kerja dari rumah. Untuk pelajar harus melakukan study from home atau belajar dari rumah seperti sekarang ini. Namun sebenarnya untuk saat ini Indonesia sudah memasuki tahapan new normal. Kami sudah boleh berkegiatan di luar, peraturan sudah dilonggarkan. Namun, jika ada yang penting di luar, tetap harus berprotokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak satu sama lainnya. Bahkan akhir ini, tempat-tempat wisata yang biasanya dikunjungi itu pun sudah boleh dibuka, seperti mall. Nah, sebenarnya dengan dibukanya tempat wisata, banyak sekali pro dan kontra. Itu tadi isi dari struktur tesis atau pengenalan isu yang telah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan berikan penilaian bahwa berita tersebut hoax atau tidak. Menurut saya berita tersebut tidak hoax. Karena apa? Virus corona beneran melanda Indonesia dan juga banyak perdebatan mengenai mal yang telah dibuka, namun sekolah masih ditutup. Dan saya akan memberikan bukti tersebut. Ting. Selanjutnya kita akan membahas teks argumentasi atau penyampaian pendapat saya mengenai berita-berita tersebut. Mengapa mal sudah dibuka sedangkan sekolah masih ditutup? Padahal, menurut saya, tingkat penyebaran virus corona sangat berbahaya jika di mal. Karena sewaktu itu saya ada urusan mendesak yang mengharuskan ke mal dan saya menemukan banyak orang berkerumun di mal tersebut. Meskipun sudah ada aturan protokol kesehatan dengan wajib bermasker, cek suhu sebelum memasuki dan sesudah dari mal, dan membawa hand sanitizer, disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Namun menurut saya hal tersebut tidak seberapa efektif. Lah, mal kan bisa diberi aturan seperti itu. Kenapa sekolah tidak bisa? Padahal kan jika kami diberi peraturan seperti itu, kami juga akan kok mematuhinya. Ya, saya tahu pemerintah mengkhawatirkan kami para siswa jika sering berinteraksi satu sama lain dan itu bisa mengakibatkan terpaparnya virus corona. Karena kita pasti sering berinteraksi di ruangan tertutup seperti perpustakaan, kelas, laboratorium, dan lain sebagainya. Namun, apa bedanya dengan mall? Mall kan juga berupa ruangan yang tertutup. Ya, saya tahu sih skalanya lebih luas daripada sekolah. Sebenarnya jika sekolah diberi aturan protokol kesehatan, kami pasti juga akan mematuhi kok. Dan saya juga tahu pemerintah ingin memulihkan keadaan ekonomi di negara ini. Namun, bagaimana kondisi pendidikan di negara ini jika sekolah ditutup terus? Bagaimana nasib kami sebagai generasi penerus bangsa jika harus melakukan sekolah secara online atau daring terus-menerus? Karena saya pribadi sebagai siswa, menurut saya, sistem online atau sistem pembelajaran online daring tersebut tidak efektif. Ya, meskipun guru-guru sudah membagikan video pembelajaran, materi-materi pembelajaran melalui PPT atau aplikasi, namun tingkat kefokusan seseorang atau siswa itu berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang mendengarkan secara seksama, tapi juga ada yang mendengarkan dengan ngantuk-ngantuknya, sehingga penerimaan materi tidak secara maksimal. Pembelajaran secara online atau daring juga sangat menyusahkan bagi siswa yang tidak mampu, seperti tidak memiliki laptop atau handphone, bahkan kuota internet. Dan juga sangat menyusahkan bagi siswa yang tinggal di pedalaman atau desa, karena di pedalaman atau desa sangat susah untuk menemukan sinyal. Seperti halnya teman saya yang tinggal di desa, dia bercerita bahwa dia sangat kesulitan untuk mencari sinyal. Jadi seringkali dia terlambat untuk absensi, terlambat untuk mengikuti Zoom atau Google Meeting, sehingga teman saya tidak menerima materi secara maksimal. Dan itu menurut saya sangat menyusahkan bagi dia. Bahkan pembelajaran secara online atau daring ini juga sangat mempengaruhi kesehatan mental siswa. Karena apa? Kita diharuskan untuk di rumah terus, tidak bertemu dengan teman-teman, sehingga muncul rasa jenuh dan juga tumbuhlah rasa membangkang untuk tidak mengerjakan tugas. Bahkan banyak beredar di internet bahwa ada anak yang tidak mengerjakan tugas dan orang tuanya marah-marah. Ya, seperti itu kan malah membahayakan kesehatan mental anak-anak dan juga menambah tingkat kesehatan orang tua. Ya, untuk selanjutnya, saya akan memberikan penilaian mengenai argumentasi yang telah saya sampaikan. Ya, menurut saya argumentasi yang telah saya sampaikan memang benar adanya. Karena saya memberikan argumentasi ini melihat dengan keadaan sekitar. Seperti tadi, teman saya yang memang kesusahan dalam mencari sinyal. Seperti halnya ada teman saya yang kurang fokus. Dan bahkan saya sendiri juga seperti itu. Dan untuk anak yang dimarahi orang tuanya tadi tidak di internet saja. Karena tetangga saya juga terjadi hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas struktur penegasan ulang dalam teks editorial yang telah saya buat. Untuk solusi dari argumentasi saya, sebenarnya pemerintah sudah menemukan solusinya dengan memberikan kartu-kartu pelajar untuk membantu pelajar yang tidak mampu membeli kuota.
Namun hal tersebut juga menurut saya kurang efektif dan kurang berguna bagi orang yang tinggal di pedalaman. Karena memang dasarnya di rumahnya itu tidak menemukan sinyal. Jadi dia juga harus menemukan tempat yang bisa menjangkau sinyal tersebut. Dan kuota tersebut juga biasanya hanya bisa dipakai untuk aplikasi tertentu. Bahkan kami siswa sebenarnya juga memerlukan untuk di luar aplikasi tersebut, seperti YouTube misalnya, karena kita sebenarnya kalau tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru, kita pasti akan mencari materi-materi di YouTube dan juga di Google. Namun kartu tersebut tidak bisa diakses untuk kedua aplikasi tersebut. Jadi menurut saya, faktanya ya tidak seberapa bermanfaat bagi kami, para siswa. Dan juga teman saya yang tidak memiliki wifi di rumahnya juga tetap membeli kuota, karena ya memang itu tadi, kita juga membutuhkan untuk membuka aplikasi lainnya, membutuhkan untuk mengakses aplikasi lainnya seperti YouTube, Google, atau aplikasi-aplikasi belajar lainnya yang tidak bisa diakses oleh kartu dari pemerintah. Selanjutnya penilaian mengenai penegasan ulang yang telah saya sampaikan. Ya, itu juga benar adanya. Karena memang kartu yang telah saya terima juga seperti itu. Penegasan ulang ini tidak hoax atau tidak mengada-ngada. Ya, untuk kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita sudah bisa sekolah seperti biasa, sekolah offline, agar bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bisa mendapatkan materi secara maksimal jika offline menurut saya. Karena dengan pembelajaran offline kita juga bisa bertanya dan berinteraksi dengan guru secara maksimal, tidak hanya melalui WhatsApp atau Zoom atau Google Meeting, dan itu pun dengan waktu yang terbatas. Jadi untuk kedepannya kami para siswa harapannya sekolah bisa dibuka. Nah, saya sendiri juga memiliki harapan supaya Indonesia aman, sejahtera, dan dibebaskan dari virus corona, dan juga keadilan harus ditegakkan. Ya, sekian dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Bu Vidya sudah memberi tugas ini. Mungkin juga saya kurang dalam penyampaian tugas tersebut. Seperti ya, nggak tahu saya salah atau nggak Bu sebenarnya. Karena saya juga ragu sebenarnya teks editorial saya kemarin itu salah atau tidak. Tapi ya, insya Allah benar. Semoga saja benar. Terima kasih Bu Vidya, semoga sehat selalu. Saya Injil Handaning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.